Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, welcome to my English channel. With me, Mr. Eko Mulyono, or you can call me Mr. Eko. By the way, how are you getting on, guys? I hope you are great today. Well, everybody, although you learn from home, just keep spirit ya, and then just keep the health protocol, such as wearing masker, washing your hand with soap, keep social distancing wherever you are, then may God always protect us. Okay, before we start to learn, let's pray first. Well, in this meeting, we will talk about personal letter. Have you ever written a personal letter or received a letter from someone else? If yes, to whom or from whom do you expect to write or receive the letter? What are the events that allow us to make a personal letter? What are the benefits of making personal letter to someone else? Tujuan pembelajaran dalam materi ini, siswa diharapkan untuk dapat 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada surat pribadi. 2. Menentukan tujuan komunikatif surat pribadi. 3. Menemukan informasi yang terdapat pada surat pribadi. 4. Menyimpulkan ide penulis yang tertuang pada surat pribadi. 5. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada surat pribadi. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, ada hal yang perlu kalian ketahui. Pertama, kalian harus mencatat segala informasi yang diperoleh di video ini ke dalam catatan kalian. Kedua, menjawab pertanyaan yang ada pada video ini. Tahukah kamu, banyak tokoh dunia dikenal dengan surat-surat pribadinya? Contohnya, Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno, dan Nelson Mandela. So, let's start to learn how to make a personal letter. Who knows, you are going to be a famous person one day, right? Apakah yang dimaksud dengan surat pribadi? Surat pribadi adalah jenis surat yang biasanya berhubungan dengan urusan pribadi dan dikirimkan dari satu orang ke orang lain, seperti teman atau keluarga. Tujuan umum dalam menulis surat pribadi yaitu untuk menceritakan berita baik atau buruk, pengalaman atau kegiatan, meminta maaf atau menasehati, dan meminta bantuan. Now, please answer my question. What do you mean by personal letter? Silahkan tulis jawabanmu terkait pertanyaan ini. If we talk about personal letter, we will also talk about the structure of the personal letter, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bagian-bagian dari surat pribadi, seperti heading, greeting or salutation, body, and closing. Jenis-jenis surat pribadi. Please look at the example. This letter is sent by Kylie to her friend Rebecca. Who can tell me which one is heading from this letter? Bagian mana heading dari surat ini? Yeah, that's right. The heading of this letter is Start from Kylie Kneale until Prospect SA 5082. Sehingga apabila kita simpulkan, maka heading ini berisi tempat dan tanggal penulisan surat yang biasanya terletak di bagian kanan atas atau bagian kiri atas surat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu greeting. Who can tell me which one is greeting from this letter? Yaps, benar sekali. Greeting pada surat ini terdapat pada kata Dear Rebecca. Greeting kalau diartikan ialah sapaan, sehingga ia harus ditulis setelah heading dan sebelum isi surat. For example, Dear Rebecca. Body atau tubuh teks berisi pesan atau isi surat.
Ini berisi tentang hal yang ingin kamu bagi ke temanmu, bisa berupa pernyataan, pertanyaan, ataupun segala hal lainnya. Contoh body dari surat tersebut terdapat pada kata, "My grand gave me this new post-it paper until please write back soon." Baiklah, yang terakhir adalah closing atau penutup berisi ucapan penutup seperti sincerely, love, or etc., signature and name, and postscript. Now, let's see the linguistic feature of personal letter. Untuk linguistic feature itu, ada banyak versi ya, karena menurut Bapak, linguistic feature itu bergantung pada konten dari suratmu. For example, surat yang menceritakan pengalaman kamu liburan di bulan lalu. So, you will use past tense atau semua yang menggunakan past, seperti past perfect atau past future tense. Tapi kalau misalkan kamu membicarakan tentang planning liburan yang akan datang, maka kamu bisa menggunakan future tense. Atau kamu sedang membicarakan hal yang sedang terjadi, ataupun isu-isu terkini, atau ya berita yang sedang happening, kamu bisa menggunakan present tense atau present continuous juga boleh. Jadi, untuk penggunaan linguistic feature-nya bergantung pada konten dari isi surat tersebut. But, remember ya, dalam penggunaan grammarnya harus tepat. Jika memang menggunakan present tense, gunakanlah present tense yang baik dan benar, sesuai dengan rumusnya. Begitupun dengan past tense dan future tense. And then, kamu juga boleh loh menggunakan slang words. Dan menurut Bapak, karena ini surat pribadi, kamu boleh banget menggunakannya ya. Kalimat-kalimat bahasa sehari-hari, seperti bro, hi, guys, seperti itu ya. Then, you can also use construction, such as I'll, I'm, will. Jadi bisa disingkat-singkat seperti ini. Jadi, dalam personal letter, boleh nih tulisannya disingkat-singkat seperti itu. And then, we usually find personal pronoun dalam personal letter. For example, I, we, you, seperti itu ya. Let's review. A personal letter is addressed to. Correct. Which one is not the purpose of writing a personal letter? Great. Which one is the beginning part of personal letter? Yes. Well, as an evaluation, please do these activities. Alright class, it's time for us to say goodbye. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.